Di antara ajaran Sufiyah yang menyelisih dan bertentangan dengan ajaran Islam adalah ats-tsalits ba'dus sufiyyati. Ada sebagian kelompok Sufiyah ya'taqiduna, mereka meyakini, memiliki akidah keyakinan, annallaha, sesungguhnya Allah, halla fi makhluqatihi, Allah masuk, halla itu masuk atau menitis, fi makhluqatihi, pada diri makhluk-makhluknya. Nanti ya para jemaah, ajaran ini terpecah menjadi dua. Pertama, ajaran wahdatul wujud atau wihdatul wujud. Ya. Kemudian masuk kepada ajaran yang kedua itu al-hululiyah. Dan menurut sebagian ulama, ajaran al-hululiyah itu masuk dalam bagian ajaran wihdatul wujud secara umum. Jadi ada wihdatul wujud, ada hululiyah. Ajarannya Siti Jenar, jangan ditambahi syekh ya, bukan syekh dia. Siti Jenar, yang dia dihukum pancung oleh para ulama, sunan-sunan, di pemerintahan Kesultanan Demak waktu itu adalah ajaran hululiyah, dan bukan wihdatul wujud. Lebih khusus lagi, karena dia meyakini bahwa zat Allah menyatu dengan tubuhnya, dengan dirinya. Ketika dia tanya, mana Siti Jenar? Tidak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya disembelih, dipancung oleh para ulama. Karena orang yang murtad dengan kemurtatan yang berat seperti ini, hukumannya tidak ada lain adalah apa? Dihukum pancung ketika ditegakkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini contoh ini. Dan di zaman dahulu banyak di negara-negara Timur Tengah orang-orang yang meyakini ajaran hululiyah ini dihukum apa? Pancung. Karena telah murtad dari Islam. Telah murtad dari agama Islam. Hululiyah adalah ajaran yang meyakini bahwa Allah menitis kepada sebagian makhluknya yang dianggap suci. Hululiyah adalah ajaran yang meyakini Allah itu menitis. Menitis apa? Masuk ke dalam tubuh sebagian makhluknya yang dianggap suci. Di antara ajaran hululiyah adalah keyakinannya kaum Nasara, yang mana mereka mengatakan Allah Bapa yang di surga masuk ke tubuh Yesus atau Isa. Jadilah Yesus itu anak Tuhan. Paham para jemaah? Mereka mengatakan dalam kitab mereka, lahud masuk kepada nasut, unsur ketuhanan masuk kepada unsur kemanusiaan. Sudah paham sampai di sini? Ini hululiyah namanya. Makanya di sini dikatakan annallaha halla. Mereka meyakini, memiliki keyakinan, akidah Allah itu menitis masuk fi makhluqatihi, di dalam makhluk-makhluknya. Seperti jin masuk kepada makhluk, merasuki apa? Makhluk ya. Ini kerasukan jin, maksudnya jinnya masuk ke dalam tubuhnya makhluk. Tubuhnya manusia, kerasukan jin. Tapi kan kita tidak boleh mengatakan manusia kerasukan Allah ya, tidak boleh. Ini ajaran yang sesat memang. Nah, secara umum ada yang meyakini lebih daripada itu. Bukan hanya menitis atau masuk ke tubuhnya orang soleh, tapi masuk kepada semua makhluk. Inilah ajaran wihdatul wujud. Jadi ketika mereka menyembah pohon, mereka meyakini pohon itu sudah ada Allah di dalamnya. Jadi kami tidak menyembah pohon, kami menyembah Allah dengan perantaraan pohon. Ini ada ajaran apa? Wihdatul wujud. Semua wujud ini katanya jelmaan wujudnya Allah. Jadi Muhammad Yusron tidak ada, yang ada hanya Allah. At-Tirmidzi tidak ada, At-Tirmidzi ini jelmaan Allah. Sapi tidak ada, sapi itu jelmaan Allah. Itu ajaran wahdatul wujud. Dua-duanya sesat. Kenapa dua-duanya sesat? Karena meyakini Allah itu bergabung dengan makhluknya. Bergabung dengan tubuh makhluknya. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Jelas ini para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala. Hatta qala, hingga berkata Ibnu Arabi, al-madfunu, yang dikuburkan di Damaskus, di Damaskus. Ibnu Arabi ini tokoh kesesatan. Dia ini sudah dimurtadkan oleh para ulama.
Karena ucapannya sangat jauh dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Di mana dia berkata, dengarkan, Al-abdu rabbun, hamba itu adalah Rabb. Hamba itu adalah sesembahan. Warabbu, dan sesembahan itu abdun, hamba. Ya laita syi'ri, duhai seandainya aku tahu, manil mukallafu, siapa yang diperintahkan untuk menyembah, siapa yang dibebani syariat. Oleh karena itu kelompok sufiah yang ekstrim sudah tidak sholat lagi, karena sudah manunggaling kaulo Gusti. Allah sudah menyatu dengan dirinya, tidak perlu sholat. Kalau sholat nyembah siapa? Wong saya sendiri Allah. Paham tidak para jemaah? Nah ini, tidak sholat mereka, karena sudah merasa dia sudah menyatu. Na'udzubillah min dzalik. Ajaran sufiah yang agak ringan itu, pertama ajaran yang mengaku membagi ada syariat, ada makrifat, ada hakikat. Nanti kalau sudah sampai derajat makrifat, sudah tidak perlu sholat karena sudah kenal Allah. Yang sholat itu tingkatan-tingkatan syariat seperti kita. Ini berarti panjenengan yang masih sholat sampai meninggal berarti masih tingkatan syariat menurut sufi loh ya, bukan menurut Islam. Masih tingkatan apa? Syariat. Berarti Nabi tingkatannya syariat ya. Mereka sudah makrifat sampai hakikat. Oleh karena itu mereka mengatakan tokoh-tokoh sufi itu sudah menyelam di lautan makrifat. Sedangkan para nabi masih di pantai makrifat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sufi itu sudah menyelam. Memang mereka tenggelam, nggak bisa kembali lagi ya. Tenggelam terus, bisa kembali lagi. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana mereka mengaku atau mengklaim, mengaku-aku bahwasanya tokoh-tokoh mereka lebih berilmu, lebih soleh, lebih bertakwa dibandingkan para nabi dan para rasul. Pertanyaan saya, kenapa yang jadi nabi tidak Anda saja atau guru Anda saja ya? Kenapa yang dipilih jadi nabi kok Nabi Muhammad SAW? Menunjukkan Anda tidak layak jadi nabi, ya enggak? Tapi sekarang ini aneh para jemaah. Ajaran-ajaran seperti ini masih laku. Bahkan orang yang ngaku nabi di zaman ini pun masih banyak pengikutnya mengaku nabi. Jelas palsu nabinya. Setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada nabi lagi. La nabiyya ba'di, tapi masih laku para jemaah. Demikianlah jika Allah tidak memberi hidayah kepada seseorang.